Selamat siang, ketemu lagi dengan Mantap Semolo Barum Sawah. Kita akan coba warna yang lain hari ini ya. Kita akan tampilkan presentasi gerak tari yang disajikan oleh seorang bocah berusia 4 tahun. Bocah ini berasal dari sebuah desa yang bernama Desa Seren, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Dia mengikuti irama yang terlantunkan dari sebuah kaset, lalu dia melakukan gerakan-gerakan yang nampaknya meskipun tidak pernah les koreografi karena di desa, tapi menurut saya gerakannya amat indah. Jadi sebelum kita komentari, sebaiknya kita saksikan dulu tayangan anak kecil ini. Bunyi pengen lari-lari kakak ini tentu di loh. Oh, pergi. Ini ngestri doso. Oh, pemain belajar. Saya coba tantang tenang. Sampai aku tetap Semarang. Semarang. Tadi sudah kita saksikan ya gerakan tari dari bocah dari Seren yang namanya adalah Aditya. Sekecil itu dia sudah sangat mahir sekali dalam koreo. Saya ingin mencermati dari aspek psikologinya dulu. Mas Daru, sebagai orang Lamongan, psikolog Lamongan nih, kira-kira gimana pendapat Anda setelah menyaksikan Aditya si kecil ini menarikan gerak tari tradisional? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat apresiasi masih ada anak-anak, masih anak kecil, dia mengenal budayanya. Meskipun di daerah kecil, pelosok, jauh dari perkotaan, itu perlu dibanggakan. Budaya kita, produk lokal masih sangat digemari. Tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak pun juga melakukan aktivitas budaya. Menurut dari segi psikologi, sebenarnya kenapa anak itu bisa menarikan gerakan-gerakan tradisional sangat ulet? Ada dua hal yang sangat mempengaruhi. Pertama adalah habit atau lingkungannya. Kalau lingkungan tempat tinggal anak tersebut mendukung terhadap budaya-budaya kesenian, tidak jauh-jauh lah dari lingkungan
lingkungan apa tetangga, tapi lingkungan dalam rumah sendiri. Kalau orang tua sering menampilkan lagu-lagu seperti itu lewat VCD player atau di rumah ada sanggar sendiri untuk latihan seperti itu sangat mungkin terjadi. Dan yang kedua adalah dari gen orang tua tersebut. Apakah orang tua tersebut juga mendalami kesenian-kesenian tradisional tersebut? Tapi di lain tempat di daerah saya, anak-anak TK pun juga gemar melakukan tarian tradisional. Memang tuntutan dari sekolah SD, TK itu masih sering kalau di daerah saya menarikan tarian-tarian tradisional. Tapi terutama paling banyak anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki saya baru tahu dalam video ini. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Iya, dari aspek psikologi nampaknya Aditya si kecil tadi itu bisa ditebak dia terlahir dari sebuah lingkungan yang masih memegang teguh kesenian tradisional, dan itu bisa terjadi apabila orang tuanya memberikan support atau dukungan, atau minimal membiarkan sang anak untuk menikmati kesenian tradisional yang ada di Desa Seren. Nah, tapi Desa Seren ini hanya salah satu desa di antara sekian juta desa di seluruh pelosok Indonesia yang hari ini di setiap rumahnya sudah ada televisi, sudah ada radio. Nah, bicara industri sekarang, pertelevisian di Indonesia, saya ingin ke aspek sosiologinya dulu, sosiologi koreografi. Kenapa televisi swasta nasional ini lebih banyak mengusung koreo modern ketimbang yang tradisional, sehingga televisi yang masuk ke desa-desa di seluruh pelosok Indonesia ini lebih banyak ke unsur modern. Saya ingin ke Pimen. Nah, silakan Pimen. Industri tari melalui televisi. Spesialis. Iya Pak, kalau dari TV memang kan sekarang lagi musim-musimnya kecenderungan hip hop, ke arah-arah hip hop sana. Mungkin karena orang-orang udah lihat banyak yang tari-tari hip hop itu lebih menarik daripada tari-tari tradisional. Tapi menurut saya enggak sih, tradisional soalnya lebih susah dibanding tari-tari hip hop lainnya. Meskipun tari hip hop memang ada akrobatik, terus ada yang sampai muter-muter tangan itu, aduh. Ada yang makan pecahan kaca enggak? Oh, enggak ada kalau itu. Jadil kuwi. Tapi lebih ekstrim lagi reok Ponorogo itu, Pak. Nah, artinya secara tradisional ngomong akrobatik lebih ekstrim mana menurut Pimen yang koreografer ini? Kalau ngomong soal ekstrimnya lebih ekstrim Ponorogo, tapi kalau menurut saya seninya tapi kurang, Pak. Kalau makan beling kayak gitu lebih menyakitkan diri sendiri. Kalau sakit itu. Kalau yang dari luar negeri kan cuma main tangan terus gerak kaki, terus salto kayak gitu. Tapi kalau menurut saya Ponorogo menyakitkan diri sama debus. Waduh. Ya itu Pak, menurut saya kayak gitu. Baik. Saya ingin ke psikologi dulu ya, untuk mencermati industri pertelevisian yang lebih suka mengangkat koreo yang hip hop, yang pop ketimbang yang tradisional. Dari aspek psikologi, bicara trends, bicara soal masokis dan seterusnya, ini apakah betul yang dikatakan Pimen itu bahwa gerakan tari tradisional Nusantara kita ini ada unsur mistik magis? Gimana menurut pendapat baru? Somnambulisme, terus apa? Tidak semua tarian ada seperti ritualisme mistis seperti yang disampaikan Mas Pimen. Beberapa tarian memang pure seni, tidak ada unsur mistisme sama sekali. Memang budaya Jawa, terutama di Indonesia Jawa ya, sangat kental terhadap mistis, itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan di perkotaan sendiri ritualisme mistis masih dijalankan di perkotaan.
Kalau yang ditontonkan tadi yang di video anak kecil sih siapa namanya? Aditya itu murni dia seni gerak, seni fisik, olah tubuh, tidak ada unsur mistis sama sekali. Kalau mistis kayak makan beling terus segala macam itu mereka kan dalam keadaan trance, kesadaran di mana ketika dia makan beling segala macam dia udah tidak mengingat sama sekali kejadian, tidak mengingat dia siapa. Nah, itu dia pada gelombang yang rendah, gelombang otaknya. Gelombang apa itu? Lupa. Cinta. Theta, Alfa. alfa, Diceritakan aja delta, kan. Form ilmiah. Enggak, aku lupa untuk dia masuk ke gelombang mana, tapi dia masuk ke dalam gelombang kesadaran. ansat. Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Sugesti nggak pakai sugesti? Oh, bukan. Beda. Transpersonal. Oh, beda. Terus gimana dari? Ya sudah mungkin. ada Gitu aja ya. Baik, Oh. ke saya lagi. Sekarang aspek ini, aspek tren Pak, mode atau gaya hidup. LK sebagai anak muda, gimana? Kenapa kamu itu dengan kesenian tradisional kok kurang minat ini? Gimana? Apakah ini gaya hidup ataukah memang Anda tidak suka dengan tradisional? Gimana? Sebenarnya kalau ngomong tradisional sih selera Pak ya. Entah itu tradisional, modern itu tergantung siapa yang mau pakai. Kalau pribadi sih ya kita kembali tradisional kan, bukan alasan budaya atau enggak, tapi dari sudah bukan Pak. Kalau saya itu dari lahir sudah dicekoi sama yang itu. Jadi dari orang tua aku didik saya ini. Tiap hari bapak saya kalau nyetel ya tetap satu wayangan. Oh, Kalau satu wayangan. Kalau dua nginden. Itu sih. Setiap hari saya dengarkan hari ini. Sekarang beliau punya HP. Tiap hari buka sinden us. Tenang hidupku Pak. Tenang, Pak. Ya tambah mantep wis. Lebih kalau dikatakan saja habit sih enggak sih. Kalau aku sih sudah diajari ya sama orang tua itu. Itu loh enak le. Coba dirungokke terjemahno dhewe. Kalau kembali lagi ya untuk ke masalah modern sih lingkungannya tadi Pak ya. Mungkin tradisional itu akan tergerus jika yang modern ini akan terus dipakai. Tidak ada yang mau memakai lagi kan. Sekarang tradisional itu kalau menurutku sih kemasannya yang kurang matching. Itu toh. Dari isi dan semuanya itu kalau kita tafsirkan apa katanya Bapak tadi itu luar biasa. Tergantung kita harus lihat siapa yang mau pakai dan kalau sih kemasannya dirubah. Itu toh yang harus kita mau lebihkan. Terima kasih. iya. Jadi menurut LK itu ini bicara kebiasaan oleh lingkungan. Jadi ada proses pembiasaan. Kalau menurut Pimen tadi karena tingkat kesulitan tradisional lebih tinggi dibanding modern yang praktis pragmatis itu, sehingga anak-anak lebih suka yang gampang. Nah, nampaknya yang gampang adalah hip hop, sehingga sekarang saya ingin ke pengedukasian wilayah koreo hip hop ini lebih masif. Sanggar-sanggar itu juga sudah hip hop, televisi hip hop, industri rekaman semua genrenya hip hop, sehingga pengedukasiannya lebih masif dan amat gampang diperagakan dibanding dengan tradisional. Yang ngomong pengedukasian, saya ingin solusi sekarang. Pak Lukman selaku pengamat pendidikan, perlu tidak pengedukasian koreografi tradisional bagi sekolah-sekolah diadakan lagi seperti zaman dahulu? Alasannya apa? Silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih teman-teman Pak Didin dan kolega-kolega dan rekan-rekan semua. Ini out of box ya ini. Iya, out of box. Tapi tidak menutup kemungkinan ini sebenarnya satu sumbangsi yang besar jikalau ditanggapi secara serius. Memang
kita ini memiliki banyak sekali potensi yang mungkin akan menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa ini ke depannya. Termasuk salah satu aset-aset nasional yang sudah diperagakan tadi oleh Aditya dari Lamongan, sebuah wilayah yang cukup subur, Pak. Iya. Subur, dan situ pasti menyimpan banyak sekali potensi dan kekayaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang kemudian pasti bersinergi dan menghasilkan ya anak-anak bangsa yang mungkin salah satunya seperti Aditya tadi. Nah, terkait dengan tren pop dan tren yang mungkin sudah lampau tradisional yang barangkali sudah tidak akan indah lagi, elok lagi kalau terus-menerus dipertentangkan. Memang sekarang banyak sekali gerakan-gerakan yang sudah berusaha dikawinkan dan menghasilkan satu gerakan yang sangat elok dinikmati. Nah, tadi terkait apa, Pak, yang ingin disoroti? Pendidikan. Ya, pendidikan, bijaksanaan dan pendidikan yang mungkin lebih kepada karakteristik ya, untuk meninjau kembali karakteristik asli bangsa kita. Itu tentunya kita harus melihat potensi-potensi alamiah yang ada, yang kemudian dimiliki oleh setiap anak bangsa gitu, seperti Aditya. Nah, kalau melihat anak sekecil itu kemudian bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin terstimulasi oleh tayangan-tayangan di video, atau dia mungkin menyaksikan pertunjukan-pertunjukan tertentu, seni kebudayaan, tari-tarian, yang terus kemudian dia bisa meniru dengan sangat lincah seperti itu. Saya rasa itu juga tidak terlepas dari aspek psikologi tadi yang disebutkan oleh Mas Daru gitu. Ada gen di sana yang berperan mungkin cukup unggul, sehingga ketika dirangsang sedikit saja sudah mulai muncul banyak sekali gerakan-gerakan yang luar biasa gitu, yang belum tentu orang-orang dewasa bisa memperagakannya. Mungkin sulit bagi dia, aspek rasanya mungkin sulit. Nah, terkait dengan karakteristik dan pendidikan yang sudah dibentuk dan sudah dijadikan tongkat estafet bagi peserta didik maupun para pendidik kita, terkait dengan muatan lokal yang mungkin asli, ini harus dilestarikan dan dikembangkan. Nah, menilai si bocah potensial Aditya ini, saya justru ingin melihatnya tadi kita kembali ke out of box itu. Saya melihat ini orang seperti ini termasuk kategorisasi apa? Kategori apa gitu. Karena kalau disuruh memilih ya, ada multiple choice. Anak-anak itu kan seharusnya mereka jauh lebih suka koplo dangdut. Koplo. Ya, koplo karena lingkungan gitu ya. Terus mungkin yang jauh lebih maju atau jauh lebih modern, gerakan-gerakan robotik, hip hop, dan yang lebih mungkin ngepop dan match dengan transfer zeitgeist atau semangat zaman di saat ini gitu. Tapi kenapa dia malah justru larut dan trends gitu? Ya, entah itu disebut trends atau memang dia masih sadar. Tapi kalau saya melihatnya itu dia sudah masuk ke wilayah trends itu. Karena apa? Karena dia sebegitu menghayatinya itu, seolah-olah dia menjadi seorang yang sangat ahli, mungkin orang yang ahli sekalipun dia bisa tirukan gerakan itu, sehingga mungkin dia mewakili semangat atau spirit orang ahli tersebut, orang yang ahli menari gitu. Nah, jadi kalau melihat struktur otak manusia itu kan ada dalam triun brain itu kan ada, sebenarnya manusia itu kan awal mula evolusinya kan memiliki yang disebut sebagai reptilian brain. Jadi otak reptil manusia, di mana dia itu memang hanya concern hidup untuk survive gitu. Jadi hidup untuk bisa mempertahankan diri dari lingkungan, dari pemangsa yang lain, dari keadaan yang mengancam, sehingga dia memang memiliki naluri atau insting yang
yang terus berkembang dan berevolusi sehingga dia memiliki kapasitas untuk mempertahankan diri, membela diri. Nah itu otak-otak reptil itu memang menjadi salah satu bagian otak manusia. Jadi ketika dia berada pada keadaan yang terdesak, otak reptil secara naluriah dia akan berkembang. Tapi kemudian evolusi manusia yang kemudian berkembang menjadi limbik, otak mamalia ya, otak-otak monyet seperti itu. Dilihat dari konstruksi DNA-nya. Terus kemudian berkembang lagi lebih modern lagi yang juga match dengan dihubungkan dengan fenomena kemodernan budaya kita itu ya neokorteks itu. Keinginan untuk memilah-milah, mendikotomikan sesuatu, mana yang keren, mana yang tidak, mana yang ilmiah, mana yang norak atau yang tradisional. Itu semuanya adalah wewenang dari neokorteks ya, neokorteks. Nah, jadi kalau memang manusia itu kalau berkembang atau berevolusi memang sekarang lebih dominan kepada otak neokorteksnya, sehingga kalau muncul kebudayaan baru sehingga memiliki selera-selera tertentu di mana dia menafikan otak survivalnya ya, otak yang paling alamiah, yang paling purba, yang paling kuno, yang paling reptilian itu, maka dia akan memilih selera yang paling modern, yang lebih ngepop, selera yang lebih baik gitu. Nah, tapi memang ya kalau kita melihat fenomena semangat kemanusiaan kita ini kan selalu diperangi oleh oleh sebuah isme-isme yang banyak sekali gitu. Ini terlalu out of box ya Pak ya? Iya. Enggak mau ke arah mana ini? Ke arah mana? Kemanapun ke arah menggelundung. Namanya out of box ya. Out of box terus ini muara ini. Iya. Bukan muara, ini hilir. Hilir. Saya tidak ingin menuju kepada muara karena yang dinikmati adalah hilir. Hilirnya. Sampai ngantuk-ngantuk ya wis terus. Pokoke rungokno aku ngomong. Semua waru oleh hikmah kowe. Jenengku Hakim hikmah. Hikmah jarene sing kuliah ning Kairo. Menurut tafsir Ibnu Sirin. Nah, enggak. Jadi ini mungkin lebih kepada si Aditya ini sebenarnya otak yang lebih dominan memang di batang otaknya, memang batang otak reptiliannya. Ya, reptilian brain. Jadi kita semua ini kan memang masih menyimpan potensi untuk jadi dalam keadaan terdesak ya, mengejar mungkin dikejar banci gitu ya. Banci itu kan memang harus lari cepat. Nah itu yang kemudian muncul kan, yang menguat adalah otak-otak amigdala, ganglia kalau reptilian kan ganglia. Amigdala itu lebih pada monyet, untuk bersosialisasi itu dan melakukan organisasi itu pada otak monyetnya. Psikologi juga Ya. Sehingga kalau saya melihat ini memang dia potensi alamiahnya yang memang yang dominan gitu. Nah, jikalau orang-orang modern itu kalau bisa mengakses, kalau taruhlah bahasanya Mas Daru dalam psikologi itu gelombang ya, EEG itu, nah itu taruhlah bisa mengakses dengan mudah, masuk keluar dalam otak, di mana dia memang ketika dia harus memang benar-benar move on dari zona nyaman, dia harus menggunakan itu yang disebut sebagai reptilian brain untuk kemudian mengembangkan potensinya yang paling besar ya, alam bawah sadarnya itu. Nah, saya rasa ini yang harus dikemas dengan, yang harus di treatment dengan baik gitu. Jangan sampai kita itu tertimbun oleh hijab yang terlalu membuai sehingga kita masih terus asik dalam zona ya pop dan menggunakan gelombang otak yang berada di wilayah-wilayah yang mungkin semu ya. Bahwasanya manusia ini kan memang berada dalam keadaan yang selalu tertekan sebenarnya, berada dalam keadaan yang selalu terhimpit sebenarnya kalau kita pahami, berada dalam penderitaan kalau bahasanya orang-orang timur ya, saat India seperti itu kan memang berada dalam keadaan terdesak. Jadi ya memang harus perlu untuk memiliki kemampuan untuk survive. Nah, saya rasa itu. Jadi kesenian itu bisa menjadi medium untuk kemudian mengembalikan potensi, memunculkan potensi, mengakses potensi yang terdalam sesuai dengan karakteristik dan jati diri manusia kita, bangsa kita yang tentunya sangat kaya dan
memiliki aspek kesejarahan yang luar biasa. Ya mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman Hakim yang penuh hikmah. Saya ingin ke Mbak Jeng sekarang. Ngomong ikhtiar besar, nation character building. Waduh. Pembentukan karakter nasional yang sering didengung-dengungkan oleh Bung Karno. Yang kebetulan Anda bukan pernah sampai sekarang bersinggungan dengan sebuah gerakan nasional mahasiswa nasional. Ini ngomong ikhtiar besar selaku anak bangsa yang ingin mengarah pada nation character building. Untuk organisasi kemahasiswaan yang ada di alma mater tercinta ini, kenapa sih kok belum menjamah wilayah-wilayah tradisional? Contoh misalnya, kenapa tidak ada satupun UKM ataupun BEM ataupun HIMA itu yang membuat program kerja itu yang arahnya misalnya lomba tayupan misalnya? Kenapa Mbak Jeng? Nah, silakan Mbak Jeng. Kendala apa sebenarnya? Apa dilarang oleh kekuasaan apa gimana? Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri sih menanggapi seperti ini Pak. Kembali lagi bahwa SDM yang ada di organisasi itu kadang secara kualitas mereka kesulitan untuk melakukan Coba takon ono. cara kerangka berpikirnya. Dalam arti di sini kadang untuk menarik perhatian mahasiswa untuk tertarik ke dalam organisasi ini cenderung mereka mengikuti alur, kalau biasa saya pinjam kata dari Pak Didin, pop. Jadi untuk menarik perhatian mahasiswa ini organisasi ini cenderung dengan cara pop, di mana mahasiswa ini agar tertarik dalam kepengurusan organisasi maka dibuat kegiatan-kegiatan yang dimana sebenarnya itu bukan apa ya Pak ya, bukan peningkatan kualitas, namun sifatnya hanya sementara. Dalam arti secara input output itu tidak maksimal untuk untuk menyebarkan cara berpikir, di mana budaya yang berhubungan tradisional itu sangat penting. Nah, di sini kurang beraninya pengurus sebelumnya untuk mengatur bahwa fungsi organisasi ini adalah untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pemberdayaan, untuk melakukan pengajaran, untuk membentuk lingkungan yang dimana lingkungan tersebut mampu sesuai dengan, bukan berarti untuk menggeret ya Pak ya, sesuai dengan kebudayaan yang ada. Kita bicara Indonesia, kita bicara nasionalisme, otomatis harus berbicara ruang lingkup Indonesia. Jangan sampai ketika kita bicara Indonesia kita condongnya ke garis luar nasional Indonesia itu sendiri, seperti itu. Yaitu mungkin kelemahan dari organisasi Pak, di mana fokus mereka hanya menarik, bukan melakukan pemberdayaan, bukan melakukan perbaikan dan seterusnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian tadi seluruh narasi argumen telah kita dengarkan menyikapi nation character building yang dibasiskan dari gerakan kecil, semisal adalah koreografi tradisional asli origin milik Nusantara. Sebelum kita akhiri, kita akan sajikan sebuah lantunan gending yang diperagakan oleh Pak Lurah Desa Ngusikan, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, berserta seluruh timnya yang terdiri dari para pamong pangreh desa tersebut, yang nampaknya Pak Lurah punya kebiasaan bagus, yakni mentradisikan kesenian lokal untuk diangkat, untuk dibudidayakan di kalangan sesama anak bangsa. Meskipun ini adalah langkah kecil, tetapi kita angkat topi, kita acungi jempol atas karya prestasi dari Pak Lurah Ngusian, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang tersebut. Demikianlah kurang lebihnya, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Joget to kaya bom lah.